Kalau anak minta maaf sama orang tua itu sepertinya mudah gitu Ustadz ya. Tapi yang menjadi kendala anak ini untuk susah minta maaf sama orang tua adalah orang tuanya ini merasa besar kepala kalau anaknya minta maaf gitu, seolah-olah apa ya, kamu makanya kalau dibilangin denger wah segala macam. Nah, untuk menguatkan si anak ini minta maaf ke orang tua dan tidak terpengaruh omongan orang tua, itu apa itu Ustaz? Sebenarnya itu pengetahuan agama juga sih ya. Jadi kayak anak harus hormat dengan orang tua, itu harga mati lah istilahnya. Udah nggak usah dipakai, kan saya nggak salah, nggak baru bilang seperti itu. Nah itu sebenarnya kalau anak sudah paham, iya, kemudian ya bismillah aja kerjakan. Persoalan nanti orang tua itu mau makanya kamu gini-gini, padahal orang tuanya sendiri juga salah. Iya, orang tuanya itu juga salah juga sebenarnya. Kenapa? Makanya anaknya itu mirip sama orang tuanya. Tapi ya karena orang tuanya itu umpamanya orang tuanya memang belum dapat hidayah, ya udah biarin aja. Biarin aja orang tuanya ngomong seperti itu. Karena apa? Itu urusan orang tuanya dengan Allah. Yang penting si anak itu minta maaf. Orang tuanya mau ngomong kayak merasa bener kayak, biarin aja. Biarin dia urusannya sama Allah. Karena pada saat anaknya minta maaf, harusnya orang tuanya itu paham bahwa anak saya berani loh. Kenapa saya nggak berani seperti itu? Seperti itu. Atau malah melakukan hal yang sebenarnya itu bisa menjadi masalah baru lagi di dalam keluarga, kan seperti itu. Nah inilah sebenarnya persoalan qu anfusakum wa ahlikum naro, itu ribet sebenarnya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu sangat ribet. Jadi entah itu orang tuanya atau anak itu memang dilarang mengeluarkan ego. Dilarang mengeluarkan ego. Kalau itu dikeluarkan egonya, ya itu nanti hasilnya. Hasilnya kalau si anaknya belum nikah, nanti kalau nikah ya ribet, nanti punya anak yang aneh-aneh aja nanti. Seperti itu. Nah ini yang harus disikapi. Nah bagi orang tua juga harus paham. Kalau orang tuanya itu sudah mengenal kita, mengenal kita nih, itu juga harus paham. Ngapain kamu tekan anakmu? Karena akhirnya benci terus-menerus, nggak bisa hilang sebenarnya. Kalau saya mikirnya seperti itu, karena bisa aja memang orang tuanya seperti itu. Dia nggak paham bahwa dia itu sebagai pemimpin, sebagai imam. Apakah imam itu harus nekan terus? Kan enggak juga. Sebagai anak, lakukan, nggak ada persoalan sebenarnya. Kemudian jangan anak itu juga keminter juga sama. Anak keminter, tahu orang tuanya salah karena udah tahu agama, wah nasihatin orang tuanya sampai bikin malu orang tuanya, lah kan repot juga begitu. Itu namanya keminter, nggak boleh juga seperti itu. Jadi standar aja namanya dengan orang tua, hormatlah. Orang tua salah, udahlah nggak apa-apa, diem didengerin dulu, kecuali nanti bertanya. Kalau nggak tanya, diem aja. Orang tua seperti itu. Nah, kasus-kasus yang seperti ini biasanya untuk orang manusia, khususnya yang muslim, terlewatkan. Dianggap aja kalau dia itu sudah sholat, sudah bener aja, sudah bener aja semuanya, sudah biasanya nanti dia yang masuk surga. Enggak, untuk masuk surga itu sulit. Menjaga mulut, menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga perbuatan, menjaga otak, menjaga banyak yang harus dijaga, tetap istiqomah di dalam syariat Islam.